Bagaimana hukum menghapus tato? Bagaimana hukum menyumbangkan sejumlah dana kepada seorang muslim untuk penghapusan tato? Apakah hal tersebut termasuk bentuk sedekah? Oke. Hukum menghapus tato. Pertama, tatonya haram ya. Kalaupun tatonya kaligrafi, haram. Nggak jadi halal. Ya. La'anallahu al-washimin wal washimat wal mustarshinin wal mustarshinin. Allah melaknat para lelaki dan wanita bertato yang minta tato, baik wanita ataupun lelaki. Oke. Taib, dosa itu dosa. Dah. Nah, jadi pembahasan. Kalau udah tato, maka apa yang harus dilakukan? Tobatnya dihapuskan, gitu. Maka baru pembahasan ini. Kenapa diharamkan tato? Ilahnya dulu. Ya? Ilahnya dulu. Kenapa tato diharamkan? Sebagian bilang tato diharamkan karena menghalangi air ketika bersuci. Ya, kalau di anggota wudu ya berarti menghalangi wudu. Kalau di anggota tubuh biasa ya menghalangi air ketika junub, karena junub syaratnya air mengenai semua anggota tubuh kan, begitu kan? Menghalangi air. Katanya dari situ menghalangi bersuci, dari situ diharamkan. Ilahnya katanya itu, tapi nggak tepat. Karena di dalam syariat jangankan tato, oke, yang permanen, yang perban aja deh yang di luar. Ketika mesti wudhu atau junub, maka ketika kita mengusap bagian luarnya itu udah cukup sah. Apalah lagi tato yang sifatnya jadi permanen dan anggota tubuh. Maka ketika air, hukumnya kena air. Wudhu kena wudhu, karena dia udah bagian dari tubuh kita. Jadi bukanlah alasan pengharaman tato apa? Menghalangi air. Bukan. Iya. Terus apa dong haramnya? Yang lebih tepat ilahnya, karena ilahnya taghyir khalqillah, merubah ciptaan Allah. Tuh. Tadinya punggung ente ini mulus misalnya. Kok jadi ada gambar pemandangan? Merubah ciptaan Allah tuh. Merubah ciptaan Allah yang sifatnya bukan untuk sifatnya memperbaiki sesuatu yang cacat, boleh. Kayak sumbing. Oke? Ini kan error. Nah, diperbaikilah, dioperasi boleh? Boleh. Oke? Itu misalnya gigi yang nggak baik posisinya. Posisinya nggak baik, oke, yang ini pada ke bawah, dia giginya ke depan, begini, misalnya. Kemudian dirubah, tapi dari lahir begitu. Kemudian dirubah. Apakah ini merubah ciptaan Allah? Tidak, ini tujuannya islah. Tapi tadi nato. Maka ini taghyir khalqillah, merubah ciptaan Allah. Tuh, dosanya tuh di situ. Merubah ciptaan Allah, ilahnya di situ. Lalu pembahasan lagi. Ya udah deh, iya deh, merubah ciptaan. Kalau udah nato, apa harus hapus? Maka kita jawab, yang pertama, nggak ada hadis dari Rasul SAW nyuruh ngapus yang nato, nggak ada. Nggak ada contoh itu dari salaf. Ketika ditegaskan haramnya tato, nggak ada keterangan dari salaf bahwa adanya praktek menghapus tato karena diharamkan, nggak ada. Ini dengan konsep salaf sudah jelas semua hal dengan praktek mereka. Satu. Yang kedua, dari sisi usul fikih lagi nih. Kalau kita paham ilahnya merubah ciptaan Allah, maka justru dengan menghapusnya, maka merubah lagi ciptaan Allah. Tuh. Sama ilah lagi, menyakiti diri itu kan nggak boleh. Menyakiti diri untuk sesuatu yang bukan maslahat, bukan madarat. Iya kan? Hanya untuk apa? Untuk menghias diri gitu. Ya, menyakiti diri dengan jarum-jarum tato tersebut. Nah, kalau kita mau merubah, ya menyakiti diri lagi, sakit. Kalau kita mau menghapus, ya maka menyakiti diri lagi dan merubah lagi ciptaan Allah, maka haram. Nah, kelirulah orang-orang yang bergerak mengiklankan untuk sodakoh, menghapus ini mereka. Itu tadi kita bilang,
beragamanya nggak berdasarkan ilmu, hanya karena tren yang happening itu. Nggak ada ahli ilmu yang menuntunnya. Ini keliru. Padahal justru di syariat salah ketika seseorang menghapus tato. Salah. Kecuali lagi nanti ada pembahasan dari ulama. Kecuali apabila tatonya itu lambang kesyirikan. No. Jadi kalau udah tato diapain? Diemin. Udah tobat aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang nggak diampuni. Kecuali nggak ada yang nggak diampuni dengan taubat. Baru ulama berkata nih, kecuali tatonya lambang kesyirikan seperti salib kebalik, gambar tengkorak misalnya, lagi minum kopi, lambang-lambang syaitani. Di belakangnya ada gambar hitam bundel, mungkin sundel bolong. Iya. Sundel bolong, padahal tompel. Cuman dia gambarin hari jadi seolah-olah sundel bolong. Padahal tompel. Kecuali lambangnya lambang-lambang syaitani gambarnya, maka dihapus. Tapi dihapus ternyata madharatnya lebih besar. Kenapa? Sakit luar biasa. Diapain? Sampai ulama bilang, ya udah, jangan sampai lambang syaitan itu dibawa mati. Kalau gitu apa? Bisa jadi sampai lambang kekufuran, lambang syaitan itu tambahin tatonya. Tuh, palingkan dari gambar syaitan itu. Itu begitu malah. Bisa jadi begitu. Apa bisa jadi begitu? Tambahin apa kek? Jadi dipalingkan dari gambar syaitan, lambang-lambang syaitan. Daripada menghapus yang begitu besar dan sakit luar biasa, tambahin dikit gambarnya, diedit sehingga terpalingkan gambar tersebut. Iya, diedit. Terpalingkan gambar tersebut dari gambar syaitan menjadi gambar lain. Sampai begitu ulama bilangnya. Nah sekarang apakah sodako? Keliru. Wallahu a'lam. Ya namanya niat orang baik ya, semoga diterima aja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dibicara tepat sasaran, ya nggak tepat sama sekali. Karena seharusnya tato tidak dihapus. Siapa yang ngajarin ngapus tato nih? Siapa yang ngajarin menghapus tato? Siapa? Maksudnya apakah mereka melakukan ini di bawah bimbingan ahli ilmu sehingga bikin gerakan mengeluarkan charity yang besar untuk membantu ikhwan-ikhwan yang ada menghapus tatonya? Apa? Ini ada bimbingan ahli ilmu mereka melakukan ini. Ini beragama an jahal, beragama berdasarkan kebodohan. Ma'azallah, jangan sampai yatakallam 'ala Allah bighairi ilm, berkata-kata atas Allah, yakni atas agama Allah tanpa ilmu. Jangan sampai seolah-olah yang mereka lakukan ini bentuk ibadah dan amal saleh, padahal sama sekali bukan, karena memang tidak dibenarkan oleh syariat menghapus tato demikian. Nggak ada sama sekali disuruh. Nggak ada. Ya. Jadi jangan, untuk yang udah tato, taubat aja kepada Allah Subhanahu. Taubat. Ya. Dengan taubat tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada positif. Tenangkan hatimu, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menerima taubat. Jangan khawatir. Insyaallah. Husnuzan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.